Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi mengenai database rasional. Sebelumnya perkenalkan saya Indah Putri Alwia selaku moderator kelompok 4 dan anggota saya Eka Putri Anggraini, Sarah Novita, Tirano Akil Usman, Sandra Wibowo, M. Kafit Hardan, dan Hasbi Nada Akyar. Database relasional. 1. Pendahuluan. File versus database. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary struct. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data, terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu ada juga file yang bertipe program atau definisi file ialah arsip atau data yang tersimpan di dalam komputer. Selanjutnya database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, penggunaan dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Terdapat banyak jenis-jenis database yang selama ini beroperasi di perangkat kita. Berikut jenis-jenis database. 1. Operational database. 2. Distributed database. 3. Database warehouse. And 4. Relational database. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Eka Putri Anggraini. Kepada Eka, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Anggraini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menggunakan gudang data untuk business intelligence. Nah, jadi pada fase ekonomi global terkini yang sangat cepat, manajemen harus secara konstan mengevaluasi kembali kinerja keuangan dan kinerja operasi dalam tujuan strategis serta dengan cepat mengganti rencana saat dibutuhkan. Oleh karena itu, keputusan strategis masyarakat akses untuk sejumlah besar data historis organisasi membangun database terpisah yang disebut dengan gudang data. Nah, jadi gudang data ini adalah salah satu lebih database besar yang berisi data mendetail dan diringkas untuk beberapa tahun yang digunakan dalam analisis bukan untuk pemrosesan transaksi. Tidaklah umum bagi gudang data untuk diisi ratusan atau ribuan data. Nah, jadi menganalisis sejumlah besar data untuk pembuatan keputusan strategis sering sekali disebut sebagai business intelligence. Nah, jadi ada dua teknik nih utama yang digunakan dalam business intelligence. Yang pertama, pemrosesan analytical online, di mana ini menggunakan beberapa query untuk membuat hipotesis hubungan antar data. Contohnya, manajer dapat menganalisis pembelian termasuk selama 3 tahun terakhir, diikuti dengan query tambahan yang digali untuk menurunkan level dengan pengelompokan pembelian berdasarkan nomor komponen yang periode fiskal. Yang kedua, penggalian data. Nah, ini merupakan penggunaan analisis statistik yang canggih termasuk teknik-teknik kecerdasan buatan seperti jaringan saraf untuk menemukan hubungan yang tidak hipotesis dalam data. Nah, contohnya ini, perusahaan kartu kredit menggunakan penggalian data untuk mengidentifikasikan penggunaan pola-pola indikatif pada kecurangan. Oke, lanjut mengenai keunggulan database. Jadi hampir semua mainframe dan server menggunakan teknologi database. Dan database yang digunakan dalam komputer personal semakin tumbuh dengan cepat. Sebagian besar akuntan terlibat dengan database melalui entry data, pengolahan data, pembuatan query, atau pengauditan. Mereka juga mengembangkan, mengelola, atau mengevaluasi pengendalian yang dibutuhkan untuk menjamin integritas database. Adapun nih keuntungan-keuntungannya, yang pertama, integritas data. Jadi beberapa file induk digabungkan ke dalam kelompok-kelompok data besar atas yang diakses oleh banyak program aplikasi. Contohnya adalah database karyawan yang menggabungkan file induk pengajian personal dan keterampilan kerja. Yang kedua, pembagian data. Nah, jadi data yang terintegrasi lebih mudah dibagi dengan penggunaan yang sah. Database ini dapat dengan mudah dicari untuk meneliti permasalahan atau memperoleh informasi mendetail yang mendasari laporan. FBI yang melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengumpulkan data tetapi buruk dalam pembagiannya. Yang ketiga, meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Oleh karena item-item data biasanya hanya disimpan sekali,
maka kelebihan dan inkonsistensi data dapat meminimalkan. Yang keempat, independensi data. Oleh karena data dan program-program yang menggunakan independen satu sama lain, masing-masing hanya dapat diubah tanpa mengubah lainnya. Dan yang terakhir yaitu analisis lintas fungsional. Pada sistem database, hubungan antara biaya penjualan dan kampanye promosi dapat secara eksplisit didefinisikan dan digunakan dalam persiapan laporan manajemen. Oke, lanjut mengenai pentingnya data yang baik. Nah, jadi data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh ini tersebut dapat menjadikan sebuah anggapan atau fakta yang disebabkan karena memang belum diolah dengan lebih lanjut. Setelah diolah dengan melalui penelitian atau percobaan, maka suatu data tersebut dapat menjadi bentuk atau lebih kompleks, seperti informasi atau juga bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Informasi akan baik-baik saja jika datanya juga baik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Sarah. Kepada Sarah, dipersilahkan. Saya Sarah Novita akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai sistem database. Sistem database atau basis data merupakan suatu kumpulan informasi yang terdapat dalam suatu program komputer yang disusun secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari sistem database tersebut. Di mana kegunaan utama dalam sistem data ini adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi data. Sistem database ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah tampilan logis dan fisik atas data ini. Apabila seorang programmer ingin membentuk suatu laporan yang menunjukkan nomor pelanggan, catatan kredit maupun laporan saldo, maka programmer harus tahu di mana letak fisik dan layoutnya, dan juga harus mengetahui berapa field dan panjang field yang dibutuhkan, di mana kompleksnya ini pada sistem ini akan menjadi kompleks apabila seorang programmer membutuhkan atau menggunakan beberapa file dalam membentuk suatu laporan. Selanjutnya adalah skema. Skema merupakan deskripsi elemen-elemen yang dibutuhkan dalam suatu program, di mana hubungan antara data dijelaskan dan metode apa yang digunakan. Terdapat beberapa bagian dari skema atau terdapat beberapa level dari skema. Yang pertama itu adalah skema level konseptual, yang kedua adalah skema level eksternal, dan yang ketiga skema level internal. Yang pertama adalah skema level konseptual, di mana skema ini membentuk suatu deskripsi, yaitu struktur basis data secara keseluruhan untuk semua pemakai. Pada level ini memuat deskripsi tentang entity, atribut, relasi, dan constraint, di mana tanpa memuat deskripsi data secara detail. Pada konsep ini kita memahami database yang lebih luas lagi, yaitu skema hubungan antara tabel dan tabel, seperti kayak hubungan antara tabel underscore customer, tabel underscore sales, dan tabel underscore invoice, dan lain-lain. Selanjutnya adalah skema level eksternal atau external level skema, di mana pada pandangan data terhadap sekelompok pemakaian yang menyembunyikan data yang tidak diperlukan. Jadi contohnya ini kayak informasi yang diberikan sales dan yang menunjukkan hasilnya itu, tetapi tidak perlu disajikan dalam informasi saldo rekening perusahaan. Jadi pada skema ini suatu kelompok di mana informasi apabila tidak dibutuhkan, maka informasi tersebut tidak perlu disediakan secara keseluruhan. Terakhir adalah skema level internal, di mana skema level internal ini merupakan level yang paling rendah. Kita membicarakan field dalam setiap tabel, contohnya kayak field tabel dari nomor maupun sebagainya. Jadi skema level internal ini merupakan skema yang penyimpanannya itu basis data dan pengemasan data. Pada level ini memuat deskripsi struktur penyimpanan basis data menggunakan model data secara fiskal. Jadi skema level internal ini merupakan skema yang paling kecil di antara dan paling rendah di antara skema level konseptual maupun skema level internal. Kamus data. Kamus data atau data dictionary berisi informasi mengenai
struktur database. Untuk setiap elemen data yang disimpan dalam database, terdapat catatan dalam kamus yang menjelaskannya. DBMS menyimpan kamus data yang inputnya termasuk elemen data baru atau yang terhapus serta mengubah elemen data. Penjelasan atau penggunaannya. Output termasuk laporan untuk para program, desainer, dan pengguna. Seperti yang pertama, program atau laporan yang menggunakan item data. Yang kedua, sinonim untuk elemen data dalam file. Yang ketiga, elemen data yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, bahasa DBMS. DBMS memiliki beberapa bahasa. Yang pertama, bahasa definisi data atau Data Definition Language DDL. Yang kedua, bahasa manipulasi data atau Data Manipulation Language DML. Yang ketiga, bahasa query data atau Data Query Language DQL. Yang terakhir, keempat, penulisan laporan atau report writer. Selanjutnya yang ketiga, database relasional. Database relasional adalah kumpulan data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set, tabel dengan kolom dan baris. DBMS digunakan berdasarkan model data atau data model logis atau representasi abstrak konteks database. Sebagian besar DBMS adalah database. Perkenalkan, nama saya Trirano Akil Usman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe atribut dalam database relasional. Tipe-tipe atribut di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kunci utama atau primary key, adalah atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi suatu baris tertentu dalam sebuah tabel. Contohnya yaitu kunci utama dalam tabel 42 adalah nomor komponen yang secara khusus mengidentifikasi setiap komponen barang yang dijual oleh SNS. Biasanya kunci utama ini adalah atribut yang tunggal. Namun dalam beberapa tabel, dua atau lebih atribut dibutuhkan untuk mengidentifikasi secara khusus baris tertentu dalam tabel. Yang kedua ada kunci asing atau foreign key, adalah atribut dalam tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lain dan digunakan untuk menghubungkan dua buah tabel. Contohnya pelanggan dalam tabel 45 adalah kunci utama pada tabel pelanggan dan kunci asing pada tabel penjualan. Dalam tabel penjualan, pelanggan menghubungkan penjualan ke data mengenai pelanggan yang membeli, seperti yang ada dalam tabel pelanggan. Selanjutnya, yaitu membuat desain database relasional untuk Corporation. Dalam sistem akuntansi manual, SNS akan mengambil informasi penjualan pada faktur penjualan pracetak yang memberikan tampilan logis dan fisik data yang dikumpulkan. Akan tetapi, menyimpan data yang sama dalam komputer akan lebih kompleks. Contohnya, anggaplah SNS ingin menyimpan faktur penjualan yang terdiri dari nomor 101 hingga 105 secara elektronik, yang mana pada beberapa faktur tersebut, pelanggan membeli lebih dari satu komponen. Kita dapat melihat dampak dari beberapa cara untuk menyimpan informasi ini. Cara yang pertama, menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. Pendekatan ini memiliki dua kerugian. Pertama, ia menyimpan banyak kelebihan data. Contohnya, jika 3 barang persediaan terjual, maka data faktur dan pelanggan dicatat 3 kali. Demikian juga deskripsi persediaan dan unit harga diulangi setiap kali barang terjual. Oleh karena volume penjualan pada toko eceran tinggi, beberapa kelebihan membuat pemeliharaan membutuhkan banyak waktu dan rentan akan kesalahan atau error. Yang kedua, beberapa masalah akan terjadi ketika data faktur yang disimpan dalam tipe-tipe tabel ini. Masalah pertama disebut anomali pembaruan, karena nilai data tidak diperbarui dengan benar. Masalah yang kedua yaitu anomali sisipan, dikarenakan tidak adanya cara untuk menyimpan informasi mengenai pelanggan prospektif hingga mereka membuat pembayaran. Masalah yang ketiga yaitu anomali penghapusan yang terjadi ketika kita menghapus baris yang tidak memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Cara yang kedua yaitu memvariasikan jumlah kolom. Memvariasikan jumlah kolom berarti mencatat faktur penjualan dan data pelanggan sekali dan menambah kolom tambahan untuk mencatat setiap item yang terjual. Meskipun cara ini dapat mengurangi kelebihan data dan mengeliminasi beberapa anomali yang terkait, alternatif ini memiliki beberapa kelemahan. Contohnya yaitu SNS akan memutuskan seberapa banyak jumlah item yang meninggalkan
ruang untuk setiap baris. Jika ruangnya ditinggalkan 4 item yang terdiri dari 20 kolom, bagaimana data mengenai penjualan yang melibatkan 8 item atau 40 kolom akan disimpan? Jika ruang yang ditinggalkan untuk 8 barang akan menghemat ruang yang kosong. Cara yang ketiga yaitu berupa solusi dengan membuat seperangkat tabel. Permasalahan penyimpanan dapat diselesaikan menggunakan database relasional. Seperangkat tabel dapat mempresentasikan database relasional yang terstruktur dengan baik. Selanjutnya, persyaratan dasar database relasional. Terdapat 4 persyaratan atau pedoman yang digunakan untuk mengembangkan database relasional terstruktur dengan tepat. Yang pertama yaitu setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Dalam database relasional hanya ada satu nilai per sel. Pada SNS, setiap penjualan dapat melibatkan lebih dari satu item. Jika item X adalah atribut pada tabel penjualan, akan diambil 3 nilai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, tabel penjualan persediaan dibuat, yang mendaftar setiap barang yang dibeli pada faktur. Tabel ini mengulangi jumlah faktur sesering yang dibutuhkan untuk menunjukkan semua barang yang dibeli pada faktur penjualan. Yang kedua yaitu kunci utama tidak bisa nol. Kunci utama tidak bisa secara khusus mengidentifikasi baris dalam tabel jika nilainya 0 atau kosong. Kunci utama tidak nol memastikan bahwa setiap baris dalam tabel menampilkan sesuatu dan dapat diidentifikasi. Ini mengacu pada aturan integritas entity. Yang ketiga, kunci asing jika bukan 0 harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Kunci asing menghubungkan baris pada satu tabel dengan baris pada tabel lain. Batasan ini yang disebut aturan integritas referensial, memastikan konsistensi database kunci asing dapat berisi nilai 0. Contohnya yaitu ketika pelanggan membayar secara tunai, pelanggan dalam tabel penjualan dapat menjadi kosong. Yang keempat, yaitu semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Sebagian besar tabel berisi atribut lain sebagai tambahan kunci utama dan asing. Jadi, keempat kendala ini menghasilkan database yang terstruktur dengan baik atau dinormalisasi, yaitu datanya konsisten dan kelebihan data yang diminimalkan dan dikendalikan. Aturan integritas referensial memastikan bahwa tidak ada permasalahan anomali pembaruan dengan kunci asing. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Sandro Wibowo. Materi selanjutnya yakni 2 pendekatan untuk mendesain database. Satu cara untuk mendesain database relasional disebut dengan normalisasi atau normalization. Dimulai dengan mengasumsikan bahwa segala sesuatu awalnya disimpan dalam satu tabel besar. Aturan yang kemudian diikuti untuk memisah tabel awal dalam ke seperangkat tabel yang disebut dengan bentuk normal ketiga atau tri-normal form. Karena mereka bebas dari anomali perbaruan, sisipan, dan penghapusan. Pada pendekatan desain alternatif yang disebut dengan pemodelan data sematik atau semantic data modeling, pendesain menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat diagram yang menunjukkan apa yang dimaksud dalam database. Diagram ini disebut untuk membuat seperangkat tabel relasional yang sudah ada dalam tri-normal form. Permodelan data sematik memiliki keuntungan signifikan. Pertama, menggunakan pengetahuan pendesain akan proses bisnis, memudahkan desain yang efisien atas database pemrosesan transaksi. Kedua, modeling grafis secara eksplisit menunjukkan proses bisnis dan kebutuhan informasi serta kebijakan organisasi dan mempermudah komunikasi dengan para pengguna sistem. Akan membantu memastikan bahwa sistem yang baru memenuhi kebutuhan aktual pengguna. Baiklah, materi selanjutnya yakni membuat query design atau pertanyaan database relasional. Untuk mengambil data yang disimpan, pengguna akan menanyai database nih. Ada cara untuk menanyai database menggunakan Microsoft Access. Yang pertama yakni membuat pertanyaan query dalam tampilan desain atau tombol query design, atau menggunakan tombol wizard nih, tombol query wizard.
Mengklik tombol query design memunculkan jendela show table. Pengguna dapat memilih tabel yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diinginkannya. Jika lebih banyak tabel yang dibandingkan dengan yang seharusnya dipilih, query mungkin tidak akan berjalan dengan semestinya. Keuntungan database. Keuntungan signifikan dari sistem database adalah kemampuan dalam membuat query untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan. Laporan keuangan tidak lagi hanya tersedia dalam format yang telah ditentukan dan waktu yang ditetapkan. Sebaliknya, bahasa dari database relasional yang kuat dan mudah untuk digunakan dapat menemukan serta mempersiapkan kebutuhan informasi manajemen kapanpun mereka menginginkannya. Sistem database dan masa depan akuntansi. DBMS relasional juga dapat menampung berbagai pandangan fenomena dasar yang sama. Contohnya, tabel yang menyimpan informasi mengenai aset dapat termasuk biaya historis, sebagaimana biaya pergantian dan nilai pasar. Oleh karena itu, manajer tidak perlu lagi diwajibkan untuk melihat data dalam cara yang ditentukan oleh akuntan. DBMS memiliki potensi untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi. Para akuntan harus memahami sistem informasi sehingga dapat membantu mereka mendesain dan menggunakan sistem informasi akuntansi di masa depan. Partisipasi seperti itu penting untuk menjamin bahwa pengendalian yang sesuai juga dimasukkan ke dalam sistem. Sistem tersebut guna mengamankan data dan menjamin kendala informasi yang dihasilkan. Baiklah, hanya segitu materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di komen. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.